Halo, kumaha damang. Saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya Ilham Ardiansyah. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Seorang warga tewas akibat dibacok anggota geng motor di Kabupaten Purwakarta. Tabrakan maut 2 sepeda motor di Jalan Raya Bandung Cirebon, Kabupaten Sumedang. Seorang pemotor tewas di lokasi kejadian. Angin puting beliung menerjang wilayah Kecamatan Paseh, Sumedang. 10 rumah warga alami kerusakan ringan di bagian atap. Kita ke informasi pertama, aksi kelompok geng motor semakin meresahkan warga hingga memakan korban jiwa. Seorang pemuda di Kabupaten Purwakarta tewas usai dikeroyok anggota geng motor dengan luka di punggung dan perut akibat sabetan senjata tajam. Setelah sempat diupayakan pertolongan di UGD Rumah Sakit Abdul Rajak Purwakarta, pemuda bernama Muhammad Reji berusia 29 tahun ini akhirnya tak terselamatkan meski sudah mendapatkan pertolongan. Warga perumahan Buana Indah Purwakarta ini tewas akibat kehabisan darah karena terluka bacok di punggung dan perut. Menurut saksi mata, korban tewas akibat ulah geng motor yang melakukan penyerangan pada Minggu dini hari di Jalan Perumahan Buana Indah Purwakarta. Saat kejadian, korban yang sedang berada di jalan bersama teman-temannya tiba-tiba didatangi kelompok geng motor yang langsung melakukan penyerangan. Sejumlah teman korban berhasil kabur, namun ia terjatuh akibat senjata strum yang digunakan salah satu pelaku sebelum dibacok pelaku lainnya. 3/4 sampai setengah 4-an. Dini hari gitu Pak ya? Dini hari pas mau subuh aja. Anak-anak lagi pada di sini atau gimana Pak? Pas saya pulang tuh masih sepi. Saya masuk ke dalam, baru juga rebahan nggak lama lah. Terus ada ribut-ribut, saya keluar. Lalu di depan banyak motor. Anak-anak ada yang pada lari ke sini. Nah, korban kelihatan di mana? Ditemukan di mana? Korban terakhir kelihatan udah geletak di sana nih. Di bawah. Di bawah. Lukanya apa sih Pak? Lukanya nggak terlihat. Nggak kelihatan, tapi darahnya sekujur badannya udah banyak. Jadi si korban itu lagi parkir di depan Gang Buana Indah, datang segerombolan geng motor yang langsung tiba-tiba menyerang si korban dengan sajam. Si korban dan teman-temannya mengamankan diri, cuman si korban itu terjatuh akibat sengatan listrik yang dibawa si pelaku. Oh, bawa sengatan listrik juga? Ya, sudah sengatan listrik si korban tersungkur, langsung dibacok sama senjata tajam. Korban berapa orang sih? Korban 2 orang, yang satu luka ringan, yang satu meninggal dunia. Oke. Polisi telah melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Kasus penyerangan oleh geng motor yang memakan korban jiwa ini ditangani oleh Satreskrim Polres Purwakarta. Zainal Arifin melaporkan dari Kabupaten Purwakarta. Masih terkait geng motor, sejumlah pemuda yang hendak melakukan balapan liar dalam pengaruh miras ditangkap petugas gabungan dalam patroli skala besar di Kabupaten Bandung Sabtu lalu. Patroli melibatkan ratusan personel untuk meningkatkan keamanan dari gangguan teror geng motor, balapan liar, dan tindak pidana di sejumlah titik rawan. Sejumlah pemuda yang sedang dalam keadaan mabuk diamankan tim gabungan saat hendak melakukan balapan liar di kawasan Soreang, Kabupaten Bandung. Mereka kemudian digelandang ke mobil aparat kepolisian dan TNI. Patroli skala besar yang melibatkan ratusan personil dan dipimpin Kapolresta Bandung, Kombes Polisi Kusworo Wibowo ini diduga sudah bocor. Petugas yang melakukan patroli di pintu keluar tol Soroja dan Jalan Al-Fatu tidak menemukan para pelaku balap liar. Padahal tempat ini kerap menjadi arena balap liar terutama pada akhir pekan. Petugas gabungan kemudian menggerebek warung penjual miras dan tuak di sekitar lokasi arena balapan liar tersebut. Puluhan botol miras dan kantong plastik berisikan tuak disita aparat. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pemilik warung dibawa ke Mapolresta Bandung untuk diperiksa. Patroli skala besar dilakukan untuk meningkatkan keamanan dari gangguan teror, geng motor, dan balap liar.
Apalagi dalam beberapa hari terakhir terjadi teror geng motor di beberapa titik sehingga melukai sejumlah warga. Kami melaksanakan peningkatan patroli ini untuk menciptakan rasa aman dan mencegah adanya balap liar dan juga mencegah adanya terjadinya tindak pidana lainnya. Dan pada malam hari ini kami melaksanakan kegiatan patroli sambil kami melaksanakan patroli dialogis, stop, talk, dan walk, didapatkan informasi bahwa adanya warung penjual miras ilegal. Untuk memberikan rasa aman dari gangguan teror, polisi akan bertindak tegas dengan melakukan tembak di tempat terhadap geng motor dan pelaku tindak pidana lainnya. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung. Tabrakan maut antara dua sepeda motor terjadi di Jalan Raya Bandung, Cirebon di kawasan Samoja, Kabupaten Sumedang pada Sabtu malam. Akibat kejadian tersebut, seorang pemotor meninggal dunia di lokasi kejadian. Polisi dibantu warga mengevakuasi jasad Nandang berusia 38 tahun warga Kecamatan Gania, Sumedang, korban kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Bandung, Cirebon, tepatnya di kawasan Samoja, Kabupaten Sumedang pada Sabtu malam. Korban meninggal dunia di lokasi kejadian setelah bertabrakan dengan pengendara motor lainnya dari arah yang berlawanan. Menurut warga di lokasi kejadian, tabrakan terjadi sekitar pukul 7 malam antara dua buah sepeda motor yang melaju dari arah berlawanan. Sebelum bertabrakan, kedua motor melaju dengan kecepatan tinggi. Diduga karena kurang hati-hati, tabrakan pun tak terhindarkan sehingga menyebabkan satu orang meninggal dunia, sedangkan seorang lainnya mengalami luka dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang. Posisi meninggal mah nggak ada yang nggak ada yang nungguin gitu, tadi dibiarkan saja, tapi sama saya langsung ditutupin sama kain sama ini daun. Itu dua motor dari arah mana aja, Kang? Dari Bandung sama Sumedang. Berapa orang, Kang? Dua orang. Dua orang. Ya, Yang meninggal? Yang meninggal satu. Emang rawan daerah sini, Kang? Emang rawan daerah sini, harus hati-hati. Yang terjadi daerah sini di Pasanggerahan baru ini memang sering terjadi hampir setiap minggu di sini. Itu jaraknya? Menurut pengendara motor yang selamat, ia sedang dalam perjalanan pulang dari Indramayu ke Kabupaten Bandung. Setelah bertabrakan, dirinya tak sadarkan diri. Akibat tabrakan tersebut, ia menderita patah tulang di bagian tangan. Korban meninggal kemudian dibawa ke rumah Pulasara jenazah RSUD sambil menunggu pihak keluarga. Tabrakan maut juga terjadi di lokasi lainnya di Sumedang, tepatnya di depan SPBU Kojengkang, Kecamatan Cimalaka, antara dua sepeda motor pada Jumat siang pekan lalu. Kerasnya benturan kedua sepeda motor membuat kedua pengendara terseret hingga beberapa meter. Akibat insiden tersebut, Atam Kurnia yang ditabrak mengalami luka berat dan dibawa ke RSUD Sumedang, sedangkan pengendara lain yang belum diketahui identitasnya dibawa ke puskesmas. Pas begitu kedengaran dang ya itu udah ya pasti itu kecelakaan kan gitu. Dari pas saya lihat yang kelihatannya anak sekolah karena pakai baju putih, karena itu yang mungkin agak parah. Nah, pas dilihat itu ternyata patah. Gitu ya. Mungkin cuman itu yang bisa saya terangkan. Terusnya ya Itu motor sama motor apa gimana, Pak? motor sama motor. Itu motor dari arah mana ke mana sih? Sama-sama ini dari arah sini. Dari arah sebelah barat. Kalau ngelihat. Meski sempat mendapat penanganan di IGD rumah sakit, namun nyawa Atam tidak tertolong. Jenazahnya langsung dibawa ke rumah duka di Desa Licin, Kecamatan Cimalaka. Agun Gunawan melaporkan dari Kabupaten Sumedang. Sebuah truk tronton terguling di lintasan rel stasiun Batu Tulis, Kota Bogor dan menimpa sebuah mobil lainnya pada Sabtu pagi. Selain memacetkan arus lalu lintas, jalur lintasan KRL juga terhalang isi muatan truk yang tumpah. Posisi truk bermuatan paving block ini melintang di lintasan pintu rel stasiun Batu Tulis, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor usai terjungkal pada Sabtu pagi. Selain menimpa mobil lainnya, isi muatan truk juga tumpah ruah hingga menutupi badan rel. Akibatnya perjalanan kereta api jurusan Bogor-Sukabumi sempat terganggu. Sebelumnya truk ini melaju dari arah Istana Batu Tulis menuju arah Cipaku. Saat melintasi jalur turunan menikung, truk mendadak lepas kendali sehingga terjungkal di lintasan rel untuk menghindari jatuh ke jurang. Dari hasil olah TKP, kecelakaan diduga akibat sistem pengereman kendaraan truk yang tidak berfungsi. Tadinya mau ngirim ke material. Bukan, perumahan
Oh, ngirim ke perumahan. Kok bisa apa jatuh itu kenapa itu Pak? Dibanting kiri habis daripada banyak orang yang korban, mobil motor. Dibanting habis saya di sini. Remnya blong atau seperti apa? Nggak ada sama sekali. Nggak ada remnya. Iya. Rem tangan itu masih ngangkat sampai sekarang 100%. Ini jam 5 seperempat tadi dari sopir truk ya, sopir truk yang mengangkut konblok ini, paving block ini ya. Nah, ini mulai kehilangan kontrol terhadap rem ya. Waktu turunan di sana ya, pertama bekerja itu remnya ya. Kemudian ketika sampai ke tikungan sini dan semakin menurun jalannya, kemudian posisi tikungan itu di rem tidak bisa, di handrem tidak bisa, di gigi mundur juga nggak bisa ya, sehingga dari si sopir ya itu langsung banting setir ke kiri karena menghindari ke depan itu jurang ya, sehingga berakibat pada muatan yang jatuh, tumpah ya, dan truknya guling ya. Kemudian di depannya dari arah berlawanan ada mobil Livina ya, mengakibatkan Livinanya tertindih ya. Alhamdulillah tidak ada korban ya. Usai memindahkan badan truk, petugas dan warga berusaha memindahkan isi muatan material yang menutupi badan rel. Akibat peristiwa ini, arus lalu lintas macet di kedua arah sejauh 1 km. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Seorang nenek ditemukan tewas akibat terseret arus sungai Cipakancilan di Kampung Cibulu, Kelurahan Kedung Badak, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor pada hari Minggu pagi. Petugas kemudian membawa jasad korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor untuk dilakukan visum. Warga Kampung Cibulu, Kelurahan Kedung Badak, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor, hari Minggu pagi dikejutkan dengan penemuan mayat wanita yang diperkirakan berusia 75 tahun di aliran sungai Cipakancilan. Warga awalnya mengira tubuh korban adalah boneka yang tersangkut di antara bebatuan. Petugas BPBD dan Polsek Tanah Sereal tidak menemukan identitas maupun ciri khusus pada korban. Korban hanya mengenakan jilbab warna biru bermotif bunga dan sehelai bra. Diduga korban terpeleset hingga akhirnya terseret arus sungai. Kakinya di atas, nyangkut di situ, terus kepalanya ke bawah. Kepalanya ke bawah. Bapak sendiri mengenal nggak warga? Ini ya? Nggak tahu. Kenal. Awalnya tadi gimana bisa tiba-tiba mengetahui adanya? Ya, lagi pada nongkrong aja situ, nongkrong kusen. Lihat kayak boneka, lihat kok kaki. Ya udah mau orang. Jadi rame. Tadi ini laki-laki perempuan? Perempuan. Nenek. Mayat seorang nenek ya yang umurnya kurang lebih 75 tahun dalam kondisi hanya memakai kerudung dan memakai BH tersangkut di batu. Kemudian saya naikkan ke atas untuk bisa diketahui oleh warga, siapa tahu ada warga yang merasa kehilangan. Nah, kemudian untuk dugaan sementara ini masih dalam proses penyelidikan ya, tapi dugaan sementara ini kemungkinan ini sepertinya sedang mandi gitu ya, sedang mandi mungkin kepleset sehingga hanyut. Petugas kemudian membawa jasad korban ke RSUD Kota Bogor untuk divisum. Petugas mengimbau bagi warga yang merasa kehilangan anggota keluarganya dengan ciri-ciri tersebut bisa menghubungi aparat Polsek Tanah Sereal. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor.